Meskipun tadi jumlah harinya itu 250 hari, ya kan? Maksimal pelaksanaan sidangnya itu 90 hari, bisa saja dipercepat vonisnya terkait dengan vonis kasasi Nikita Mirzani. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah ini. Berarti makin lama lah NM mendekam ya nungguin kasasinya. Iya, itu yang diinginkan sebenarnya Adiba. Itu yang diinginkan sebenarnya. Kenapa? Ketika makin lama, itu harapannya dia, statusnya, menurut dia statusnya belum terpidana, gitu kan? Kalau statusnya belum terpidana, maka masih berlaku asas praduga tak bersalah. Orang dinyatakan bersalah setelah mendapatkan putusan yang tetap atau ingkrah itu. Inilah yang diinginkan, agar statusnya itu seperti ini, menjadi dianggap tidak bersalah. Begitu. Itu dari saya, Bang Maksi, ditambahkan silakan. Siap, Mr. Ji. Oke, sepakat dengan Mr. Ji, biar juga yang nonton bisa paham bahwa memang ada asas praduga tak bersalah, betul masih nempel. Tetapi kita sebagai PH harus mempertimbangkan matang, Mr. Ji, melihat kalaulah memang itu tidak ada kanslah, tidak ada peluang untuk kita mengurangi paling tidak. Seperti Mr. Ji bilang, kalaupun kita ada di pihak terdakwa ya, paling kita akan mempertimbangkan matang untuk tidak banding, apalagi kasasi. Nah, ini kalau saya bilang Mr. Ji gini, kalau ego yang bicara, kemudian sudah bicara soal dugaan asumsi ya, asumsi, dugaan macam-macam, ya itu jadi like and dislike, Mr. Ji. Kemudian juga ada tujuan ingin menyenangkan, membuat senang si klien kita ini. Saya bilang kemarin ke Mr. Ji, maka cilaka. Iya kan? Karena kita udah bisa, ya sudah artinya bisa menilai sendiri kan Mr. Ji, menguji sendiri itu bahwa wah ini unsur-unsurnya udah jelas masuk. Sebetulnya kalau belum putus PN, saya setuju Mr. Ji. Saya setuju mereka keras kepala untuk membela kliennya, mempertahankan, itu saya setuju sebelum putusan PN. Tapi setelah putus, Mr. Ji, kan sudah teruji itu kan. Walaupun memang masih ada hak hukum, betul, perlu dipakai. Tapi kan kasihan kliennya sebetulnya. Saya kita bicara klien siapa lain. Cuman kita bilang soalnya mungkin ini satu frekuensi, Mr. Ji, repot. repot ya kan, satu frekuensi. Kita pun sendiri, Mr. Ji, pernah saya sampaikan di Komal ini, walaupun klien kita bayar mahal, kalau memang dia salah terus dia mau minta kita bebas, saya bilang ini klien yang model bajingan. Saya bilang Mr. Ji, udah Bang Meksi, pokoknya saya bayar mahal sama Meksi, pokoknya bagaimana saya cara bebas saya, bagaimana cara saya menang perkara ini, saya bayar mahal. Saya bilang bukan masalah bayar mahal atau murah Pak, atau Bu. Kan begitu. Jelas kalau salah udah. Ngaku dulu. Kalau sudah melakukan pelanggaran hukum. Gitu Mr. Ji. Saya pernah Mr. Ji, saya tantang jujur, bulan tahun kemarin. Saya tantang, saya bilang silakan Bapak Ibu cari pengacara lain. Jangan pakai saya. Udah. Begitu aja Mr. Saya gitu Mr. Ji. Silakan cari yang lain kalau Bapak ingin memenangkan perkara. Nggak bisa. Karena kita ini sudah analisa juga, kita punya tanggung jawab juga. Saya pengalaman kemarin Mr. Ji, ada saya gitu. Jadi bersyukur si kliennya bilang, enggak, saya nggak mau cari pengacara, saya tetap Bang Meksi aja. Ya silakan, tapi saya nggak mau diintervensi secara negatif. Iya. Gitu Mr. Ji. Jadi kalau kita sampai diintervensi secara negatif ya, terutama oleh klien, maka cilaka pengacara itu Mr. Ji. Oke.
Demikian. Terima kasih. Oke, baik Bang, masih sebentar kita tambahin lagi ya. Ini banyak yang ingin naik, ini saya sebutkan saja nama-namanya. Ada Lisa 789 ingin naik, ini Anda minta ya, di sini ada tulisannya ya. Ada Wandari mau naik, ada ATS, ada Tri Aji, ada Suherbin, ada Farid Mung, ada Ernawati, ada Fals, ada Lee Jolin, ada Reminder, ada Diva Cantik, ada Jessica, ada Natasha Naya, ada Asmuni Nenek, ada Tini 76, ada Zila 67, ada Elsa. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang ingin naik, tapi mohon maaf ya teman-teman ya. Ini nanti dikira ini ada kosong kok nggak dinaikkan. Bukan. Kalau Anda ingin naik, tapping dulu. Kira-kira Anda itu mau ngapain? Mau bernarasi atau mau bertanya. Kalau Anda minta naik, saya takutnya hanya tersesat. Sampai di atas tidak mau naik, gitu ya. Oke, saya bacakan lagi tentang ini, apa namanya, tappingan ya. Dari Adiba, ada juga Ayu, ada ini ya, ada Gunawati. Kalau Gunawati itu pasti perempuan. Kalau Gunawan tuh laki-laki. Gunawati. Oh iya. Oh iya. Juga tak bijak malah mengikuti kemauan NM. Itu maksudnya PH bukan OH ya. PHNM tak bijaksana. Oke, dicatat dulu Bang Masih. Dari Gunawati. Ada Ayu Imut. Nah, ini Ayu Imut. Ini kalau ada sebut kotanya, saya akan sebut kotanya ini, tapi kan nggak tahu kotanya. Tapi dia nggak dapat remisi, jadi kalau kasasi terbukti dia bersalah, dia yang rugi di remisi. Ya, dicatat dulu Bang Maksi terkait dengan remisi. Adiba, NM nggak mau banget dirinya dibilang TPPU ya, padahal udah jelas TPPU-nya dah terbukti. Oke. Itu dari Adiba. Ayu sudah saya bacakan. Ada Gunawati, NM keras kepala tingkat dewa. Waduh, jangan mau dewa. Itu Bang masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang tapping. Silakan Bang Maxi meresponnya. Kita pakai bahasa yang sederhana saja Bang Maksi. Jangan menggunakan bahasa Belanda. Bagaimana, ini Adiba, bagaimana menurut host kalau ada pengacara yang mendahului putusan dari hakim? Wah, itu pengacara dukun berarti. Tunggu dulu teman-teman ya, ini ada Bang Maksi lagi terima telepon itu mungkin dari Menteri Hukum dan HAM nih. Oke, saya akan mengenai pengacara ya, pengacara tidak bijak. Ayo Bang Mosi, tadi sudah saya bacakan. Oke, Master G, tadi sempat saya dengar yang terkait yang itu ya, kasasi. Ya makanya kan kita bilang tadi ya, Master G juga sampaikan bahwa ada risiko buat terdakwa mengajukan kasasi. Resikonya terutama tadi Sami Mawon sama nanti dengan penerapan hukum yang sudah dilakukan. Terus kemudian putusan 6 tahun kemarin bisa juga naik. Itu yang baik. Kemudian kalau nanti masuk ya resikonya secara normatif ya tidak dapat remisi. Kecuali kebijakan. Karena dia melawan terus. Ini risiko. Sudah ada contoh seperti Mr. G pernah ngangkat kan contoh gampang ya kan dulu siapa si Angel Sonda. Ya kan banding kasasi naik terus dia. Tadinya nggak 10 tahun jadi 10 tahun. Nah ini ada contoh. Jangan sampai seperti itu. Ini ada risiko memang. Mr. G terkait kasasi ini, Mr. G. Kemudian tadi ada bilang pengacara mendahului. Ini pengacara kemarin Mr. G sudah bacakan kemarin ya.
Ya. Pasal yang ada dalam KUHP, dalam apa, kode etik advokat, kan gitu kan. Tapi kayaknya nggak dibantah oleh abang kita, Bang Andi. Kan jelas itu melanggar kode etik lah, ketika dikatakan bahwa bebas menang. Nah, itu ini yang jadi pelajaran buat teman-teman yang nonton ya, bahwa kita juga ada batas juga, walaupun pengacara memang bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan, jelas itu di undang-undang advokat, dia bebas memang, tetapi ada batas, ada kode etik teman-teman. Jadi nggak seenaknya juga kita mengeluarkan pendapat atau pernyataan. Kira-kira begitu Mr. Ji, demikian. Oke, terima kasih Mbak Maksi. Saya nambahi ya jawabannya yang tadi ya terkait dengan remisi ya. Jadi teman-teman, terdakwa ini meskipun sudah divonis 6 tahun penjara, tapi kan masih banding ya. Nah, kerugiannya ya, kalau keuntungannya sih nggak ada ya. Kerugiannya, betul tadi ada yang ngomong tidak mendapatkan remisi karena dia bukan terpidana statusnya sekarang. Remisi itu diberikan kepada terpidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Vonisnya itu sudah ingkrah. Nah, itu baru bisa pengajuan remisi. Tapi kalau begini, dia tidak dapat remisi. Ada orang yang sekarang ini, tahun baru ini ya, tahun baru ini ada orang yang mendapatkan remisi banyak. Ya termasuk Harvey Muiz kalau nggak salah mendapat remisi. Nah, terdakwa Nikita Mirzani tidak. Kenapa? Karena statusnya belum terpidana, teman-teman. Ya, statusnya belum terpidana. Karena statusnya belum terpidana, maka tidak berlaku remisi baginya. Itulah yang saya sebutkan sebagai sebuah kerugian. Kalau keuntungannya kasasi apa? Nggak ada keuntungannya. Keuntungannya ya PH-nya itu bisa konferensi pers terus ya, meski wartawan itu hanya wartawan YouTube ya, tetap eksis lah di media sosial, tapi merugikan kliennya. Teman-teman ya, merugikan kliennya. Saya perlihatkan ini ya teman-teman, saya perlihatkan ini. Ini gambar, bukan hanya sekedar gambar ini teman-teman. Ini gambar di belakang saya bukan hanya sekedar gambar ini, coba teman-teman. Ini sedang memeluk anaknya. Kemudian ada judul lain saya tampilkan. Rugi dia nanti nih, rugi. Mana ya? Nah, ini judulnya nih. Ini judulnya ya, baru tadi ini teman-teman. Sebenarnya saya kalau mau menampilkan ini sedih sebenarnya. Ini judulnya, masih mendekam di dalam penjara. Kondisi terkini Nikita Mirzani terungkap, singgung soal rasa bersalah ke anak. Nah ini masalahnya teman-teman. Ini baru ini teman-teman ya. Ini baru. Artinya apa? Dia sadar sekarang dia berpisah dengan anaknya itu bukan karena anaknya yang tidak mau, tapi karena dia sendiri. Tuh, singgung soal rasa bersalah ke anak. Coba ya. Coba siapa yang bisa menebak dalam hatinya seorang Nikita Mirzani ketika berpisah dengan anak-anaknya? Iya kan? Meskipun tiap minggu, seminggu sekali bisa dibesuk, tapi kan tidak sebebas kalau di rumah dengan anak. Bagaimana menurut Bang Maksi ini, judul ini Bang Maksi? Sekali lagi Mr. Ji, kontradiksi dengan perilaku yang
ditampilkan oleh NM selama ini. Iya. Dan itu diaminkan oleh para pendukungnya. Soalnya kita kasihan, kita juga punya rasa perikemanusiaan. Hmm. Cuman yang ngeri Mr. G, saya bilang kalau sampai dia naik nanti malah naik, aduh repot Mr. G. Kenapa Mr. G? Kasihan Mr. Kalau kita pernah dengar kesaksiannya si Angel Sondak, dia mengatakan 2 tahun pertama rajin mereka jenguk dia teman-temannya. 2 tahun pertama. Tapi masuk tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tidak ada lagi yang datang Mr. G. Itulah cara kerja dunia. Cara kerja dunia gitu. Cara kerja dunia kalau memang sudah orang udah cukup ya udah dia mundur. 2 tahun kata si Sondak, kurang apa dia? Putri Indonesia, kemudian anggota dewan terkenal. 2 tahun orang datang, telepon pun nggak diangkat. Nah, Itu iya. Ini yang yang akan bersuara ya saya tahu itu aja orangnya. Yang A1 sudah enggak, A1 itu Bang Mosi. Cuma pertanyaan Mr. J begini, oke kalau kemarin di persidangan kan orang cari panggung juga kan, ingin tampil lah pendukungnya kan, karena ini masih beritanya masih hot. Coba nanti kalau ini sudah ke dalam sudah sepi, pertanyaan saya, yang orang-orang teriak-teriak A1 itu masih nggak setia untuk menjenguk NM? Pertanyaan saya itu Mr. J, jangan sampai Mr. J setahun lewat selesai itu barang, bukan lagi masuk itu barang, selesai itu barang. Iya. Itu Mr. Iya. J. Dan ada lagi teman-teman ya, ada lagi ya. Ini saya bacakan dulu deh teman-teman dulu yang tapping saya itu. Saya bacakan yang tapping supaya ini Adiba, dari Adiba ini. Kalau nanti udah ketok palu, apakah dia mendapatkan remisi Bang Maksi? Ya, itu Bang Maksi. Catat dulu Bang Maksi. Apa kalau sudah ketok palu kasasi maksudnya. Oh, Oke. oke. Seperti Mr. J bilang, pokoknya kalau dia sudah status terpidana, sekarang kan belum. Mr. J. Kemarin sekali sudah inkrah nanti mereka sudah terima, maka status terpidananya melekat. Tidak ada lagi asas praduga tak bersalah di sana. Oke. Di situ Dan baru dia bisa mendapatkan haknya ya. hak-haknya gitu. Demikian. Oke. Itu mah senjata, dia bawa anak-anak, lagu lama, itu jangan terkecoh. Kalau kita mah nggak terkecoh ya, terkait dengan yang tadi ya, yang ini ya, kita mah nggak terkecoh. Ada Sahril Sri 30, selamat malam, yang lagi hujan Mr. G, gimana sih? Aku nggak hujan, Sahril. Adiba, semua akan pret pada waktunya. Ya kalau sudah divonis nanti ya, oke. Ke Sweety, nanti hasil putusannya dikurangi yang udah dijalani kah? Ya begitu Bu. Jadi yang sudah dijalani, misalnya nih divonis 6 tahun penjara, dia sudah menjalankan berapa? Itu dihitungnya dari situ Bu Sweety. Emma Bele, Mr. G, apakah ada upaya hukum yang dapat ditempuh jika sudah melalui PK? Ya, oke. Bang Masi, itu ada Emma Bele. Adakah jalur lain yang setelah melalui PK, Bang Masi? Masih ada? PK maksudnya sekarang kan masih kasasi. Ya, setelah PK, maksudnya ini kan pertanyaannya nih melampaui. Setelah PK ada lagi nggak? Kalau PK dia ke presiden Mr. J ya? Kalau pidana ini pidana Bang, masih jangan ke ini. Oh ya. Ya. Intinya kalaupun dia PK kan berarti harus ada apa namanya? Masih ada ya novum ya Mr. J ya? Nggak ada, sudah terakhir. Nah, maksudnya di PK nanti dia kan ini kasasi. Ya, Dia masih bisa PK kan? ya. Udah berapa tahun sih main kayak gitu sebenarnya? Setelah PK ini pertanyaannya, setelah PK. Oh setelah PK habis ya? Habis. Berapa tahun Selesai. pelajaran ini? Baik. Cepat terus latihan aja.
Mungkin lebih bagus pertanyaannya setelah kasasi gitu, itu lebih cocok, Master Ji. Kamu 59 kamu? Masih ada Jangan, tidak? nggak apa-apa orang bertanya itu ya semau-maunya orang bertanya, karena jangan diatur lah. Iya. Nah, tinggal kita yang jawab. Emma Bele nih, saya pertanyaannya bagus juga karena sebelum orang tanyakan dia sudah tanyakan, itu artinya bagus. Emma Bele, saya menghargai pertanyaan Anda ya. Mr. G, apakah ada upaya hukum yang dapat ditempuh jika sudah melalui PK? Oke, teman-teman, ya, jadi saya ingin menyampaikan proses peradilan di Indonesia, ya, proses peradilan Indonesia itu ya mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan ya tingkat yang paling akhir adalah PK. Tingkat yang paling akhir, ya. Tapi di PK itu ada beberapa kali nantinya, ya. Yang penting ada novum, ada PK pertama, PK kedua, ada. Yang penting ada novumnya yang beda-beda. Apa itu novum? Bukti baru. Oke, terima kasih ya Bu Emma Bele ini. Ini benar, pertanyaannya benar. Jadi yang namanya PK itu adalah upaya hukum istimewa. Yang PK itu ada ke-1, ke-2, ke-3. Yang penting ada bukti baru gitu. Supaya teman-teman juga inilah, ya jangan sampai lah ya kalau sudah PK satu kali masa mau PK lagi gitu. Orang jadi bosan. Intinya upaya hukum yang bisa ditempuh adalah banding. Setelah vonis ya banding, kemudian kasasi, kemudian PK. Tapi teman-teman, kalau sudah kasasi ditolak ataupun diterima, Nikita Mirzani ini nantinya sudah menjadi terpidana. Setelah ini selesai kasasi, dia terpidana. Tidak bisa orang PK kalau dia nggak terpidana. Gitu. Kalau kasasi, terdakwa masih bisa namanya kasasi. Setelah selesai kasasi, dia menjadi terpidana. Setelah terpidana, dia mendapatkan remisi, dia punya hak itu, dan dia juga bisa melakukan peninjauan kembali. Tapi setelah PK, setelah menjadi terpidana. Oke ya. Oke, ini bagus ini Komal ini. Jadi kalau bertanya tuh pasti dijawab. Tapi kalau cuman pret sama prot nggak bisa dijawab itu. Kupikir ini Adiba. Kupikir kasasi udah yang terakhir. Ya, untuk status terdakwa dia terakhir. Tapi nanti kalau dia sudah terpidana masih ada upaya hukum yaitu PK. Witi, biar aja tuh barang masuk terus di dalam aja, gak usah keluar. Medsos adem, gak ada tuh barang. Oh, barang. Masuk tuh barang Bang masih. Aduh, ini dunia medsos jadi aman gitu maksudnya. Kalau ada pertanyaan kita jawab, kalau tidak ada pertanyaan ya kita bahas lagi. Nanti saya bacakan yang ini yang di atas dan Mbak Maksi. Ya, hujan 2 hari gak berhenti Mr. Z siang malam. Aku gak nanya, Sahril. Setelah hujan kok di tapping di situ, Sahril. Sweetie, makin lama semakin bagus. Kayak Sonda sampai hafal Al-Quran di dalam. Iya, jalannya orang udah beda. Nah, nanti kalau masalahnya ini masih diliputi rasa dendam terus sih ini. Oke teman-teman, saya punya berita, nanti saya akan bacakan untuk teman-teman. Misalnya, Pak, saya mau nanya, boleh gitu ya, boleh dipotong ya, boleh.
bagusnya di Komal itu tuh begini, boleh potong. Saya bacakan ini ya Bang Maksi. Boleh nggak saya bacakan ini, ngotot ini, tanggal 1 Januari. Ya. Oke ya, saya bacakan ya. Ini teman-teman juga bisa sama-sama membaca dengan saya. Karena itu ada kalimat ngotot ajukan kasasi, ini ya bahasanya nih ya. Ngotot di atas, ngotot ajukan kasasi, ini kita Mirjani pasrah loh. Pasrah sama ngotot itu sudah, kata Bang Maksi tadi sudah Kontradiksi. kontradiksi ya. Yang satu ngotot, yang satu pasrah. Ngotot ajukan kasasi, ini kita Mirjani pasrah soal hasil vonis hukuman dari majelis hakim. Saya bacakan dulu ya. Teman-teman yang mau naik silakan ditekan ya ultinya ya. Ini saya bacakan yang mau naik ini banyak sekali, mohon maaf. Ada namanya Suhermin, ada namanya Farid, ada namanya Ernawati, ada Val, ada Lee Junlin, ada Remider, ada Diva Cantik, Jessica, Natasha Naya, Asmuni Nenek, ada Zila, ada Elsa, ada Mutiara Datu, ada Mama Ai, ada Alena, ada Tini, ada Tono, ada MM Chan, ada Safri Si, ada Linda Arwan. Ini ya teman-teman ya, bukan berarti nggak ada yang mau naik, tapi saking banyaknya yang mau naik, nggak tahu ya siapa-siapa itu nggak tahu. Saya minta tapping dulu ya. Saya bacakan saja, waktunya hanya 2 menit untuk membaca ini. Silakan teman-teman baca juga nih, baca juga di atas. Ngotot ajukan kasasi. Nikita Mirzani pasrah soal hasil vonis hukuman dari majelis. Ngotot. Nikita Mirzani pasrah terkait hasil dari dirinya yang mengajukan kasasi atas kasusnya. Sebelumnya, Nikita Mirzani diketahui telah melakukan banding. Dan imbas dari pengajuan bandingnya itu, ibu 3 orang anak itu mendapatkan hukuman lebih berat, yakni dari 4 tahun menjadi 6 tahun penjara. Meski begitu, Nikita Mirzani belum terima dan malah mengajukan kasasi. Namun kini Nikita Mirzani pasrah soal hasil vonis. Terbaru, kondisi Nikita Mirzani pun sempat diungkap oleh sang kakak, yakni Edwin. Di mana pada kesempatan itu Nikita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baik, alhamdulillah, ujar Edwin. Siapa namanya Edwin ya? Saya kok nggak tahu ya. Ini tuh kakaknya yang tua, Bapak, yang rambutnya pirang itu. Oh, wah, kamu kok tahu? Tahu lah, kan NM kan cuman 4 saudara kan. Edwin yang pertama, terus NM yang kedua, terus ada tuh yang kemarin aku kasih tahu ke Bapak itu yang suka nyanyi itu yang ketiga. Nah, itu yang bungsu itu yang kata kalian itu yang beda ibu itu loh, si Lintang-Lintang yang pernah di rumah Bapak itu. Oh, oke. Saya curiga nih kamu pasti di Mister Ji nggak tahu kalau Mbak Sheila sering ke rumah NM dulu sebelumnya. Aduh, Mister Ji. Wah, Mana ada? Mana ada Bang Max, aku di luar negeri terus loh. aduh, jangan-jangan nih idola ini. Oke, saya lanjut ya. Enggak, cuman kita satu Sumatera, cuman beda suku aja Bang Maxi. Oh, Ya. Lanjut Mister Ji. saya lanjut ya. Saya tidak tahu nih Edwin siapa, tapi ada nama Edwin di sini. Setelahnya, saat disinggung soal putusan banding yang membuat hukuman Nikita Mirzani diperberat hingga mengajukan kasasi, Edwin memilih tak banyak berkomentar. Hal itu lantas memunculkan dugaan bahwasanya Nikita Mirzani pasrah terkait hasil kasasi.
Kendati demikian, kakak dari Nikita Mirzani tersebut meminta semua pihak untuk memberikan doa terbaik saja untuk adiknya itu. Doain yang baik aja ya buat Edwin. Ayo kita doain yang baik ya, teman-teman. Edwin juga menyebut pertemuannya dengan Nikita di dalam rutan berjalan seperti biasa dan santai. Ya, ngobrol-ngobrol aja sudah seperti biasa. Mudah-mudahan yang terbaik, doain. Nah, mudah-mudahan Pak Edwin tuh ngasih tahu, jangan aneh-aneh lah gitu ya. Pokoknya ada deh gitu. Sementara itu, sebelum dugaan Nikita Mirzani pasrah terkait keputusan kasasi, tim kuasa hukum Nikita Mirzani, Andi Saripudin, menjelaskan soal isi memori kasasi dari pihaknya. Andi menyebut pihaknya kini berfokus pada persoalan penerapan hukum yang diberikan kepada Nikita. Kok yang diberikan? Persoalan penerapan hukum yang diberikan. Wah, ini bahasan. Pihaknya menduga, ini kata si Andi Saripudin ya, pihaknya menduga ada kekeliruan soal penerapan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Salah semua pokoknya. Hakim PN dan Hakim PT ini ada keliru menerapkan hukum, kata Andi. Alasannya bahwa objek perkara ini adalah skincare yang diduga bermasalah. Ketika objeknya bermasalah, berarti putusannya itu dianggap melindungi kejahatan. Astaga, ini objeknya itu pemerasan dan TPPU. Kalau di sini Andi mengatakan bahwa objek perkara ini adalah skincare yang diduga bermasalah. Ketika objeknya bermasalah, berarti putusannya itu dianggap melindungi kejahatan. Silakan dibongkar ini Bang Maksi. Kenapa ada begini Bang Maksi? Saya tidak tahu ini Bang Maksi. Mr. Ji, memang ini sudah kita kupas lama ya, biar lebih sederhana, biar yang nonton ini kan 622. Kalau tidak ada 4M, maka nggak masuk tuh barang. Iya. Kalau N4M tidak ada, hanya unsur-unsur yang lain, ada ancaman untuk mencemarkan, ada ancaman untuk yang lain. Itu tidak masuk, Mr. Ji. Kalau nggak ada 4M, tidak ada kerugian berarti kan? Karena ada kerugian 4M, maka masuk itu barang. Ini penting buat para penonton ini. Iya. Jangan Anda contohin ini. Anda contohin, maka cilaka sendiri. Jangan. Gas. Oke. Ini tadi saya baca ya. Sekarang kita tahu nih, objek permasalahan ini yang disidangkan di pengadilan negeri sampai di PT itu sudah jelas terkait dengan pemerasan dan TPPU. Ketika pemerasan terbukti tapi TPPU tidak terbukti di pengadilan negeri, itulah banding. Banding itu terkait objek ini, pemerasan dan TPPU. Tetapi sang pengacara ini mengatakan bahwa objeknya adalah skincare. Kalau dikatakan objeknya bermasalah, berarti putusannya dianggap melindungi kejahatan. Putusan hakim dianggap melindungi kejahatan oleh bapak itu. Jadi lucu ya teman-teman ya. Lucu ya. Kalau ini yang dipertahankan Bang Maksi di dalam memori kasasinya, ini nggak substansial Bang Maksi. Artinya posisinya masih sama sebetulnya, Mr. Ji, sebetulnya kalau kita lihat. Ya. Tidak ada mereka mengeluarkan yang untuk mematahkan penerapan hukum, jadi judex fakti maupun judex juris nanti. Tidak ada senjata mereka untuk patah. Kalau ada, ya silakan buktikan nanti. Jadi ini yang Mr. J gini, saya bilang jangan kemudian, ya ini memang kembali ke prinsip kita ya Mr. J. Makanya hati nurani dipakai. Kalau kita pakai hanya egois,
maka bisa membahayakan klien itu sendiri, Mr. Ji. Oke. Tepat sekali itu Bang Maksi. Kalau tidak punya senjata, jangan perang. Itu kan maksudnya? Iya, tepat demikian. Oke, kalau begitu saya tunjukkan senjata saya ya. Ini adalah senjata saya, membuat Bang Maksi kelepok-kelepok. Oke, saya baca ada typingan dulu Bang Maksi. Kita baca dulu. Mohon maaf teman-teman, ini bukan cuma saya, Sela, Lia Rungkat, Bang Maksi yang ingin naik ya. Saya bacakan nih yang ingin naik bener-bener nih ya, saya bacakan. Ada Ernawati, ada Fals, ada Lee Jun Jin, ada Remider, ada Diva Cantik, ada Jessica, ada Natasha, ada Asmuni, ada Zila 67, ada Elsa, ada Mutiara Datu, ada Mama Ai, ada Alena, ada Tini, ada Tono, ada MM Chan, ada Sarisi.